Pelan aja dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat kepada Ibu Astra Aryati selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Yang terhormat kepada Bang Nurdin selaku asisten dosen mata kuliah kewirausahaan. Di sini kelompok kami akan memaparkan tentang laporan usaha dagang awan cerah dengan produk lumpia basah julid. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, terdapat 2 orang. Yang pertama yaitu Adit Hermawan dengan NIM 190102402. Dan yang kedua, saya sendiri, Rafdi Faisal Akbar Dermawan dengan NIM 190102440. Next. Bab pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang pendahuluan. Latar belakang. Usaha yang kami dirikan ini bergerak pada bidang kuliner jenis lumpia basah. Dalam menjalani usaha, diperlukan membuat proposal bisnis yang terdiri dari pendahuluan, profil bisnis, jenis bisnis, nama bisnis, lokasi, struktur organisasi bisnis, produk perusahaan, jenis produk, pembuatan produk, keunggulan produk, target pasar, strategi perusahaan, laporan keuangan, penutup, dan lampiran. Setelah memperhatikan beberapa bagian tersebut, kita disarankan agar membuat profil bisnis terlebih dahulu agar konsumen dapat memahami bisnis yang kita jalankan. Akan tetapi, tidak lupa juga diperlukan aspek pelengkap bagi profil bisnis seperti nama bisnis, lokasi bisnis, dan struktur organisasi bisnis. Di dalam proposal bisnis juga terdapat penjelasan mengenai jenis produk, bagaimana cara pembuatan produk, dan keunggulan produk itu tersendiri. Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah dengan mencantumkan target pasar, strategi perusahaan, dan laporan keuangan. Bagian terakhir yang dicantumkan adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, serta tidak lupa mencantumkan lampiran dalam kelompok penyusunan proposal bisnis ini. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 MLIE 5B1 yang terdiri dari 2 orang, Adit Hermawan dan saya Rafli Faisal Akbar Dermawan, membuat proposal bisnis berdasarkan produk yang dibuat, yaitu lumpia basah dengan 2 varian, yaitu lumpia basah varian bakso dan lumpia basah varian sosis, dengan badan usaha dagang awan cerah, agar dapat meningkatkan potensi bisnis pengembangan usaha ini. Visi dan misi. Berikut adalah visi dan misi dari Bude Awan Cerah. Visi, usaha dagang dapat menjadi usaha yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan memperoleh pelanggan yang nantinya dapat membangun perusahaan. Dengan misi, memberikan rasa prioritas terhadap kepuasan pelanggan dengan menyajikan produk lumpia basah yang sedap dan bergizi, serta dapat memperoleh target pasar yang meluas. Baik, kemudian masuk ke bab 2, membahas tentang profil usaha. Sejarah usaha dagang awan cerah didirikan oleh mahasiswa Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika di Politeknik APP Jakarta di semester 5, yaitu saya sendiri, Adit Hermawan, dan rekan saya Rafli Faisal Akbar Dermawan. Nama Awan sendiri berasal dari nama kesamaan dari 2 nama terakhir kami, yaitu Awan, sedangkan untuk usaha nama cerah berasal dari harapan kedua pendiri usaha dagang untuk dapat bertahan lama di pasaran dan dapat memperoleh prospek yang cerah ke depannya. Pada usaha dagang awan cerah, kami menjual produk makanan ringan berupa lumpia basah dengan varian sosis dan bakso yang nantinya akan disajikan bersama saus sambal. Lumpia basah ini nantinya akan dijual dengan harga yang masih dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Lumpia basah ini sangat digemari oleh masyarakat luas, terutama pada kalangan remaja dan dewasa. Alamat dan nomor kontak alamat ada di Jalan Masjid Al-Faruq nomor 42, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat. Jenis bisnis, legalitas yang kami pilih adalah perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal dengan usaha dagang. Merupakan sebuah bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya hanya 1 orang.
Yang dimaksud dalam pengusaha di sini adalah orang yang memiliki perusahaan. Namun dalam praktiknya kami membuat usaha dagang ini beranggotakan 2 orang. Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah kebiasaan dan jurisprudensi, karena belum terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha dagang. Namun dalam prakteknya usaha di masyarakat, usaha dagang telah diakui keberadaannya. Alasan utama kami dalam memilih legalitas ini adalah dikarenakan kami tidak memerlukan legalitas di badan hukum seperti notaris dan yang lainnya. Karena usaha dagang ini belum ada undang-undang yang mengatur. Selain itu, usaha kami juga masih baru berdiri dan ingin membangun usaha dari awal terlebih dahulu sehingga nantinya dapat mempermudah proses administrasi serta perizinan. Berarti ke bab 3, yaitu keuangan. Next. Baik, di sini kami membuat asumsi 80 porsi. Yang tabel pertama yaitu asumsi untuk 1 bulan sebanyak 80 porsi lumpia basah julid. Rancangan anggaran biaya pada lumpia basah julid, sosis, dan bakso. Yang pertama yaitu terdapat kompor gas dengan satuan 1 buah yang terdapat di kos, dan yang kedua tabung gas dengan jumlah 1 buah yang terdapat pada kos. Yang ketiga wajan sebanyak 1 buah sudah terdapat pada kos. Yang keempat talenan sejumlah 1 buah yang sudah terdapat pada kos. Yang kelima gunting sebanyak 1 buah yang sudah terdapat pada kos. Yang keenam spatula yang sudah terdapat pada kos sejumlah 1 buah. Yang ketujuh pisau sejumlah 1 buah yang sudah terdapat pada kos. Yang kedelapan, sendok yang dibutuhkan 1 buah dan sudah terdapat pada kos. Yang kesembilan, yaitu piring sebanyak 1 buah yang sudah terdapat pada kos. Maka total biaya peralatan yang dibutuhkan adalah Rp0 dikarenakan semua 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 bahan ini atau semua alat ini sudah tersedia di dalam kos. Next. Berikut adalah rancangan anggaran belanja pada produk lumpia basah sosis. Yang pertama yaitu biaya variabel dengan bahan kulit lumpia sebanyak 1 lusin dan jumlah yang dibutuhkan sebanyak 80 pieces dengan harga satuan Rp250 sehingga dibutuhkan total harga Rp20.000. Mengkoang dengan satuan 500 gram sedangkan jumlah yang dibutuhkan adalah 1.250 gram atau 1,25 kilo dengan harga satuan Rp5.000 per kilo, maka dengan harga Rp5.000 per 500 gram, maka total harga yang dikeluarkan adalah Rp12.500. Untuk bahan yang ketiga yaitu telur, satuan 1 kg isi 16, jumlah yang dibutuhkan adalah 2.500 gram atau 2,5 kilo dengan harga satuan Rp18.000 per kilo. Harga ini sebelum harga Nataru, jadi di pasar masih stabil harganya, dan total harga yang dibutuhkan adalah Rp45.000. Bahan yang keempat yaitu sosis. Di sini kami menggunakan merek sosis Cam, isi 40 pieces dengan harga satuan Rp1.000 dan total harga yang dikeluarkan Rp40.000. Yang kelima, bahan yaitu sambal sebanyak 250 gram, sedangkan jumlah yang dibutuhkan adalah 500 gram dengan harga satuan per 250 gram adalah Rp12.000, maka total harga yang dikeluarkan adalah Rp24.000. Yang keenam yaitu tauge. Satuan yang dijual adalah 1 kilo, sedangkan yang kami butuhkan adalah 2.500 gram atau 2,5 kilo dengan harga satuan per kilogramnya adalah Rp12.000, maka total harga yang dikeluarkan adalah Rp30.000. Bahan yang ketujuh yaitu bawang putih halus dengan satuan penjualan 250 gram, sedangkan jumlah yang dibutuhkan adalah 500 gram atau setengah kilo. Harga satuan per 250 gram adalah Rp10.000 dan total harga yang dikeluarkan untuk bawang putih halus adalah Rp20.000. Bahan yang ke-8 yaitu Royco dengan satuan per pak yaitu 230 gram, sedangkan jumlah yang kami butuhkan adalah 460 gram dan harga satuan per 230 gram adalah Rp12.000, maka total harga yang dibutuhkan adalah Rp24.000. Bahan yang ke-9 yaitu gula merah dengan satuan 500 gram, sedangkan jumlah yang kita butuhkan adalah 1.000 gram atau 1 kg, dengan harga satuan per setengah kilo adalah Rp7.000, maka total biaya yang dikeluarkan adalah Rp14.000. Bahan yang terakhir yaitu maizena
dengan satuan seperempat kotak dan jumlah yang dibutuhkan adalah 250 gram, maka harga satuannya adalah Rp5.000 dengan total harga yang kita keluarkan adalah Rp2.500. Total harga bahan baku yang dikeluarkan pada produk lumpia basah sosis adalah Rp232.000 per 80 porsi. Next. Berikut adalah RAB, Rancangan Anggaran Belanja Bahan Penolong pada produk lumpia basah sosis. Yang pertama yaitu terdapat minyak goreng dengan satuan 180 ml dan jumlah yang dibutuhkan adalah 360 ml. Harga satuan per 180 ml adalah Rp3.000 dan total harga yang dikeluarkan adalah Rp6.000. Akan tetapi harga yang dikeluarkan ini adalah sebelum masa Nataru sehingga harga minyak di pasaran masih cenderung stabil. Yang kedua adalah paper box dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 40 buah. Harga satuan per boxnya adalah Rp550 sehingga total harga yang dikeluarkan adalah Rp22.000. Yang terakhir yaitu sumpit yang dibutuhkan sebanyak 40 pasang dengan harga satuan Rp120 dan total harga yang dikeluarkan adalah Rp4.800. Jadi total harga penolong untuk 40 porsi lumpia basah sosis adalah Rp32.800. Next. Berikut adalah RAB lain pada lumpia basah sosis, yaitu yang pertama, gaji karyawan 2 orang dengan satuan orang per bulan, yaitu sebanyak Rp25.000 dan total harga yang dikeluarkan adalah Rp50.000. Yang kedua yaitu biaya listrik per bulan dengan harga satuan Rp10.000. Yang ketiga adalah biaya gas dengan satuan per tabung, sedangkan jumlah yang kami butuhkan adalah setengah tabung, dengan harga satuan per tabung gas 3 kg melon sebesar Rp20.000, maka total biaya yang kami keluarkan adalah Rp10.000. Untuk yang keempat yaitu biaya bahan bakar yang kami gunakan untuk proses pengiriman dengan jumlah per orang yaitu 1 liter dan harga satuan Rp7.650. Total rencana anggaran biaya dan biaya lain-lain yaitu sebesar Rp77.650. Total rancangan anggaran biaya per bulan yang dikeluarkan adalah Rp342.450. Next. Baik, di sini adalah produk yang kedua, yaitu RAB lumpia basah bakso. Yang pertama yaitu kulit lumpia yang dibutuhkan 80 pieces dengan total harga Rp20.000. Bengkoang 500 gram, ya jumlah yang dibutuhkan 1.250 gram dengan total harga Rp12.500. Telur yang dibutuhkan yaitu 2,5 kilo dengan total harga Rp45.000. Yang keempat yaitu bakso. Kami di sini gunakan bakso Risen yang 1 pak terdiri dari 40 pieces dengan total harga Rp24.000. Yang kelima yaitu sambal. Sambal yang kami butuhkan adalah setengah kilo dengan total harga yang dikeluarkan Rp24.000. Yang keenam yaitu tauge dengan jumlah yang dikeluarkan 2,5 kilo. Maka total biaya yang kami keluarkan adalah Rp30.000. Yang ketujuh adalah bawang putih halus yang kami butuhkan adalah setengah kilo dengan pengeluaran Rp20.000. Yang kedelapan yaitu Royco sebanyak 460 gram dengan total harga Rp24.000. Yang kesembilan yaitu gula merah dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 1 kilo dengan total harga Rp14.000. Dan yang terakhir adalah maizena sebanyak 250 gram dengan total harga Rp2.500. Total harga bahan baku yang dikeluarkan untuk produk lumpia basah bakso adalah Rp216.000. Next. Berikut adalah RAB bahan penolong lumpia basah bakso, hampir sama dengan produk lumpia basah sosis, yaitu dengan minyak goreng yang dibutuhkan adalah 360 ml, dengan total harga yang dikeluarkan adalah Rp6.000, 40 buah paper box dengan total harga Rp22.000, dan 40 pasang sumpit dengan total harga Rp32.800. Maka total harga penolong untuk produk lumpia basah bakso adalah Rp32.800. Di sini adalah RAB lain dari lumpia basah bakso. Yang pertama adalah gaji karyawan dengan total 2 karyawan. Total harga yang dikeluarkan adalah Rp50.000. Biaya listrik yang dikeluarkan adalah Rp10.000. Biaya gas yang dikeluarkan adalah Rp10.000. Biaya bahan bakar yang dikeluarkan adalah Rp7.650. Di sini kami asumsikan untuk 40 porsi lumpia basah bakso dengan total rencana anggaran biaya lain-lain sebesar Rp77.650.
Dan total rancangan anggaran biaya per bulan pada produk lumpia basah bakso adalah Rp326.450. Next. Berikut adalah harga pokok penjualan dari lumpia basah sosis. Yang pertama yaitu biaya usaha yang terdiri dari 3 hal, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Dijumlahkan maka menjadi total biaya usaha yaitu Rp334.800. Kemudian terdapat beban usaha yang terdiri dari beban transportasi dan bahan bakar. Di sini beban transportasi kami tidak cantumkan dikarenakan kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang kami gunakan sehari-hari untuk beraktivitas. Akan tetapi untuk bahan bakar kami cantumkan di sini Rp7.650. Maka total biaya 40 porsi adalah penjumlahan antara total biaya usaha dan jumlah beban usaha, yaitu Rp342.450. Total biaya per porsi yaitu Rp342.450 dibagi dengan 40, maka diperoleh 4.561. Di sini kami menargetkan margin sebesar 35%, yaitu 2.996. Maka harga jual yang diperoleh adalah 11.558. Next. Berikut adalah HPP dari lumpia basah bakso. Sama dengan yang tadi, di sini terdapat biaya usaha yang terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead dibebankan dengan total biaya usaha Rp318.800. Beban usaha terdiri dari beban transportasi dan beban bahan bakar, dan juga jumlah beban usaha adalah Rp326.450 per 40 porsi lumpia basah bakso. Dengan total biaya per porsi yaitu Rp8.161 diperoleh dari Rp326.450 dibagi dengan 40. Dan juga kami di sini menambahkan margin sebesar 35% sebesar Rp2.856, maka diperoleh harga jual sebesar Rp11.018. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu pembuatan produk. Di sini kita mulai dengan flowchart untuk pembuatan isian bengkoang. Dari yang pertama, kita mulai dengan siapkan bengkoang. Sebelumnya bengkoang harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dipotong seukuran 1 ruas jari agar lebih mudah untuk direbus. Kemudian kita harus memanaskan air sampai mendidih, kemudian kita masukkan gula merah ke dalam air mendidih tersebut. Kemudian setelah itu dipanaskan dengan api yang kecil sambil diaduk. Kemudian tunggu mendidih serta langsung masukkan bengkoang. Ketika air sudah menyurut atau sudah sedikit, angkat dan tiriskan. Karena setelah semua bumbu gula merah telah terserap, bengkoang tersebut akan berubah warna dan harus ditiriskan. Dan pembuatan isian bengkoang pun selesai. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu flowchart pembuatan saus gula merah, di mana di sini yang pertama kita harus menyiapkan air sisa rebusan bengkoang tadi. Lalu yang kedua kita tambahkan air jika merasa kurang dan juga gula merahnya juga ditambah secukupnya. Kemudian larutkan 1-2 sendok makan tepung maizena ke dalam 100 ml air. Tujuannya maizena ini adalah untuk membuat air gula merah tadi menjadi lebih kental, sehingga saus nanti dioleskan akan menjadi kental. Kemudian tuangkan ke larutan gula merah yang telah mendidih tadi, kemudian aduk dan tunggu hingga mengental, dan setelah mengental diangkat, dan proses pembuatan saus gula merah pun selesai. Lalu lanjut yang ketiga, flowchart pembuatan lumpia basah. Yang pertama, kita mulai dengan siapkan semua bahan-bahan, mulai dari minyak, tauge, penyedap rasa, bengkoang, sosis, bakso, telur, wadah untuk kemasan, dan lain-lainnya. Kemudian kita panaskan minyak, dan kita tumis untuk toppingnya. Setelah masak, masukkan bawang putih. Kemudian setelah menumis bawang putih, kita masukkan bengkoang dan tauge, tumis hingga agak layu. Masaknya dengan api yang sedang dan jangan lupa mengaduk isian agar bumbu merata. Kemudian tambahkan penyedap rasa dan cabai sesuai selera atau sesuai dengan pesanan.
Kemudian kita cek rasa, apakah rasa yang sudah dimasak sudah pas atau masih belum pas. Kemudian ketika sudah pas, kita dapat sajikan di wadah yang telah disediakan. Penyajian dilakukan dengan melapisi kulit lumpia dengan saus gula merah dan memasukkan isiannya. Kemudian kulit lumpia tersebut ditutup dengan kulit lumpia basah yang sudah dibeli gula merah agar merekat sempurna. Dan proses pembuatan lumpia basah pun telah selesai. Kemudian ini adalah foto produk dari lumpia basah original kami, di mana di sini untuk yang di foto ini tidak ada isian sosis ataupun bakso, dan levelnya pun masih level 0, atau tidak ada pedas sama sekali. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah foto produk kami untuk lumpia basah bakso, di mana ini adalah level 1. Dan yang kedua, dan yang terakhir ini ada foto lumpia basah sosis, di mana di sini lumpia basah sosis ini adalah level 2. Baik, beralih ke bab 5, yaitu strategi pemasaran yang kami lakukan secara online. Next. Yang pertama yaitu penjualan melalui Instagram. Melalui akun Instagram usaha kami, @lumbas.julid, kami memasarkan produk. Pada akun Instagram tersebut, kami mengupdate informasi apabila kami membuka pre-order untuk penjualan lumpia basah julid. Pada akun tersebut, kami juga memberikan sebuah link untuk melanjutkan order kepada WhatsApp kami, ataupun jika ingin mengetahui lokasi kami mengolah pesanan, yaitu pada Jalan Masjid Al-Faruq, nomor 42, Beji, Depok. Informasi pertama yang kami masukkan ke dalam Instagram tersebut adalah kami akan segera membuka pre-order untuk lumpia basah julid. Informasi tersebut berupa postingan poster yang nantinya akan dibagi ke 3 bagian post Instagram. Poster tersebut seperti berikut ini, yaitu Kamisun lumpia basah julid dengan simbol yang utama yaitu emoticon cabai dengan memegang tongkat. Next. Kemudian kami merapikan bio Instagram kami dengan menambahkan informasi mengenai tanggal pre-order yang terdekat. Kemudian kami membuatkan sebuah link dari bantuan software Linktree yang bertujuan untuk menambahkan informasi mengenai kontak WhatsApp yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan. Link tersebut ada di dalam linktree.ii lumbas julid. Tampilan link tersebut seperti pada gambar berikut ini yang terdiri dari yang pertama yaitu WhatsApp, yang kedua Instagram, dan yang ketiga yaitu location. Next. Kemudian kami membuka pre-order pertama kami pada hari Sabtu dan hari Ahad pada tanggal 27 sampai 28 November 2021. Dari pre-order tersebut, sama halnya dengan informasi pre-order yang akan datang, kami membuat sebuah post bersambung di Instagram kami. Poster tersebut seperti di bawah berikut ini. Berikut adalah penulisannya, yaitu lumpia basah original dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp10.000, lumpia basah sosis dengan harga Rp12.000, dan lumpia basah bakso dengan harga Rp12.000, dan terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama julid tetangga, dan yang kedua level kedua julid rekan kerja, dan yang ketiga yaitu julid lidah mertua. Next. Yang kedua yaitu kami melakukan penjualan melalui WhatsApp. Hal ini merupakan salah satu cara yang paling efektif menurut kami dikarenakan hampir 80% pesanan diperoleh dari hasil WhatsApp. Untuk WhatsApp, kami memasarkannya melalui WhatsApp Stories setiap harinya. Di sana kami memasarkan produk melalui poster yang kami buat. Poster tersebut seperti pada gambar di kanan berikut. Sedangkan untuk yang pada Instagram yaitu berbentuk portrait, di sini kami berbentuk landscape. Dari postingan tersebut sudah dibuat informasi mengenai tanggal pre-order yang kami buka, kemudian menu yang tersedia, harga, dan juga varian tingkat kepedasan yang dapat dipilih oleh konsumen tanpa menambah biaya sedikit pun. Kemudian tak lupa kami juga memuat informasi mengenai sosial media kami, yaitu Instagram dan juga kontak WhatsApp,
yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan. Kemudian agar menarik perhatian penonton ataupun para pengguna media sosial WhatsApp Story kami menambahkan deskripsi atau caption yang menarik seperti berikut. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Adit, silakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab ke-6, yaitu strategi pemasaran secara offline. Yang pertama, strategi pemasaran lumpia basah julid sebenarnya berfokus pada pemasaran secara online melalui sosial media kami di @lumbas.julid dan juga WhatsApp kami. Dikarenakan kami terkendala di wilayah dan juga sarana dan prasarana dalam menunjang usaha secara offline. Kami mengolah semua pesanan di tempat tinggal Rafli Faisal Akbar yang berada di Jalan Masjid Al-Faruq, nomor 42 Kukusan Beji, Depok, Jawa Barat, di mana tempat tinggalnya merupakan sebuah kos yang tidak memungkinkan untuk dibuatkan outlet untuk berusaha. Sehingga solusi yang kami lakukan adalah menekankan strategi penjualan melalui online, namun tidak terbatas hanya itu, kami juga melakukan beberapa usaha pemasaran secara offline seperti berikut ini. Yang pertama, dari bincang-bincang bersama teman dari obrolan, ketika kumpul bersama teman, kami juga melakukan penawaran kepada produk kami. Dari penawaran tersebut pun kami langsung catat apabila ada yang memesan. Namun terkadang pada realitanya juga tidak ada yang tidak ingin memesan terlebih dahulu karena ingin berpikir terlebih dahulu. Sehingga kami menyarankan untuk melakukan pemesanan secara online lagi jika mereka akan memesan. Kemudian yang kedua, kami menawarkan ke kerabat dekat ataupun tetangga saat bertemu dengan kerabat dekat yang rumahnya tidak jauh dari rumah masing-masing, ataupun kami juga menawarkan produk lumpia basah ini ketika kami menemui tetangga. Kemudian ketika bertemu dengan tetangga, kami juga menawarkan produk ini dan juga memasarkan produk ini agar mereka membelinya. Namun kembali lagi, tidak dari mereka semua langsung melakukan pemesanan saat itu juga, sehingga pemesanan pun kembali dialihkan secara pemesanan online apabila mereka ingin memesan produk kami. Strategi pemasaran secara offline ini sebenarnya tidak terlalu kami tekankan dalam bisnis usaha ini. Walaupun sebenarnya produk ini lebih nikmat akan jika diorder langsung dan disajikan ketika hangat. Namun modal kami dalam melakukan usaha ini belum banyak sehingga kami terkendala dalam pelaksanaan pemasaran secara offline. Banyaknya pesaing dari bisnis usaha lain juga menjadi ancaman, kemudian juga risiko kami yang belum memiliki banyak pengalaman dalam berusaha juga cukup riskan dalam melakukan ide pemasaran secara offline ini. Sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk menekankan strategi pemasaran hanya secara online dan strategi pemasaran secara offline hanya berupa promosi yang dilakukan dengan tawaran produk dari mulut ke mulut. Pembahasan yang ketujuh yaitu terkait dengan transaksi penjualan offline dan juga transaksi penjualan online. Next. Berikut adalah pre-order yang kami lakukan pada tanggal 27 dan 28 November 2021. Pertama, tanggal 27 November, yang pertama yaitu kami peroleh nama customer yaitu Kananda Ananda Pratiwi dengan pemesanan daerah APP varian original dengan jumlah satu produk dengan level 1. Kemudian customer yang kedua yaitu Kak Nadia dengan daerah APP, lumpia basah varian bakso level 2 dengan jumlah 1 buah. Yang ketiga yaitu Nur Hasanah dan pemesanan dilakukan di daerah APP dengan varian lumpia basah bakso level 2 dengan jumlah 1 buah. Kemudian yang keempat yaitu Ristia dengan daerah Berdikari, lumpia basah sosis level 1 sebanyak 1 buah dan lumpia basah bakso level 2 sebanyak 1 buah. Yang kelima yaitu Widya dengan daerah Cibubur dengan varian bakso level 3 dengan jumlah 1 buah dan juga level 2 dengan jumlah 1 porsi. Kemudian customer yang keenam yaitu bernama Dava dengan daerah Batu Ampar lumpia basah sosis level 0 dengan jumlah 1 porsi. Dan yang ketujuh yaitu Kak Lia dengan daerah pemesanan yaitu Batu Ampar lumpia basah varian original level 1 sebanyak 3 buah dan juga level 2 sebanyak 2 porsi.
dengan jumlah penjualan yang kami lakukan pada tanggal 27 November adalah sebanyak 13 porsi. Next. Pada hari Sabtu 27 November, kami memperoleh pesanan sebanyak 13 order. Kemudian kami memproses pesanan tersebut mulai dari pukul 10 siang dan kami selesai untuk semua orderan sekitar pada jam 14 siang atau jam 2 siang. Kemudian kami mengantarkan produk kepada alamat yang sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk saya sendiri yaitu Rafli, mengantarkan pesanan di sekitar Politeknik APP Jakarta, sehingga saya mengantarkan nomor pesanan 1 sampai dengan 4, sebanyak 5 pesanan. Kemudian rekan saya yaitu Adit Hermawan mengantarkan pesanan ke Condet untuk ke Cibubur karena searah pulang dan tidak dikenakan biaya tambahan kepada konsumen. Pesanan yang diantarkan oleh Adit yaitu sebanyak 8 pesanan. Pada tanggal 28 November 2021, kami memperoleh satu customer, yaitu dengan nama Ajeng Widyastuti, daerah pemesanan yaitu Asterina Lumpia Basah Variantosis level 2, sebanyak 1 porsi. Pada hari Ahad, 28 November, kami hanya menerima satu pesanan dari Ajeng yang berada di kos Asterina berdaerah sekitar Politeknik APP Jakarta. Pesanan ini diproduksi pada sore hari dan diantarkan oleh saya sendiri, yaitu Rafli Faisal Akbar Dermawan, di sore hari berdasarkan keinginan konsumen. Proses pre-order yang kedua sudah kami lakukan pada tanggal 11 Desember 2021. Akan tetapi belum terdapat pesanan dari konsumen. Oleh karena itu, kami mempunyai keputusan bahwa tidak melanjutkan penjualan atau masa pre-order yang kedua dikarenakan sudah mendekati masa Natal dan Tahun Baru, sehingga harga bahan pokok terutama yang utama pada produk kami yaitu cabai dan juga telur mengalami harga kenaikan yang cukup tinggi hingga 100%. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya kepada Ibu dosen yaitu Ibu Aster Aryati dan juga kakak dosen yaitu Bang Nurdin untuk tidak dapat melakukan penjualan setelah proses pre-order yang kedua itu. Next. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke bab 8 pencatatan transaksi penjualan serta pembukuan. Pada transaksi penjualan ini, pertama pada tanggal 11 November 2021 telah dilakukan pembelian untuk perlengkapan yaitu lunch paper box sebesar 27.700 untuk 50 pieces. Yang kedua dilanjutkan pada tanggal 17 November 2021 dengan pembelian sumpit bambu sebanyak 50 pieces sebesar seharga 5.500. Kemudian pada tanggal 27 November 2021 di sini kami melakukan pembelian bahan baku dan juga tambahan perlengkapan. Yang pertama ada pembelian bakso sebanyak 5 pieces seharga 5.000, pembelian kulit lumpia sebanyak 36 pieces sebesar 18.000, kemudian pembelian sosis siap saji sebanyak 4 pieces sebesar 4.000, kemudian pembelian bumbu halus sebesar 8.000, pembelian tauge sebesar 10.000, pembelian bengkuang sebesar 7.000, pembelian gula merah sebesar 5.000, pembelian alas plastik sebesar 9.000, pembelian penyedap rasa sebesar 3.000, pembelian telur 1 kg sebesar 21.000, pembelian minyak goreng sebesar 250 ml dengan harga 4.000, dan pencetakan stiker logo sebesar 12.000. Kemudian pada tanggal 27 November 2021, di sini kami juga mendapatkan pendapatan dari penjualan kami. Yang pertama dari atas nama Nadine Nanda, yang kedua dari Nadia, kemudian yang ketiga dari Nur, Yaya, kemudian dari atas nama Ristia atau Yaya, kemudian dari atas nama Widya, kemudian dari atas nama Dava, dan atas nama Lia pada tanggal 27 November. Pendapatan yang masuk dari Nanda sebesar 10.000, dari Nadia sebesar 12.000, dari Nur sebesar 12.000, dari Raya sebesar 24.000 karena memesannya 2, kemudian dari Widya juga 24.000, dari Dava sebesar 12.000, kemudian dari
Kalia sebesar 50.000 karena memesan sebanyak 5 pieces. Kemudian pada tanggal 28 November 2021 kami juga mendapatkan pendapatan dari atas nama Ajeng sebesar 12.000. Kemudian pada tanggal 29 November dari saya sendiri terdapat pesanan yang masuk atas nama Anti. Pesanan yang masuk ada 2. Yang pertama untuk lumbas ori sebesar 10.000 dan lumbas sosis level 2 sebesar 12.000. Sehingga untuk debit yang masuk per tanggal 29 November sebesar Rp139.200. Kemudian untuk kredit yang masuk sebesar Rp188.000. Kemudian di sini kami mendapatkan laba sebesar Rp48.800 dengan laba per porsi sebesar Rp3.000. Kemudian di sini ada laporan laba rugi dari Dewan Cerah, yang mana penjualan kami sebesar Rp188.000. Kemudian untuk beban perlengkapan sebesar Rp45.200, beban bahan baku sebesar Rp94.000, sehingga total beban kami kredit dikurang total debit sebesar Rp139.200. Sehingga laporan laba rugi bulan November sebesar Rp48.800. Kemudian kita masuk ke bab 9 tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan laporan akhir laporan akhir usaha dagang awan cerah dengan produk lumpia basah julid, dapat diketahui bahwa usaha ini layak sebenarnya untuk dijalankan dan dilanjutkan dengan pertimbangan pemesanan tetap melalui pre-order untuk menjaga kesegaran produk. Laba yang diperoleh dari produk ini adalah 20-30% dari harga penjualan yang tentunya cukup bagus untuk pencatatan keuangan serta pendapatan untuk si pendiri usaha. Kemudian untuk sarannya, saran yang diberikan dalam penyusunan laporan akhir usaha dagang ini adalah dengan memberikan waktu yang lebih luas kepada mahasiswa dan pemberian instruksi serta materi yang jelas. Karena komunikasi yang kurang baik akan menyebabkan mahasiswa tidak akan paham tentang implementasi ke praktiknya dan hanya ke hal-hal yang biasa saja. Saran yang kedua adalah dengan tidak perlu mencantumkan pendaftaran ke dalam website OSS yang membutuhkan data pribadi berupa NIK, KTP, dan juga NPWP. Hal ini tentunya rawan untuk disalahgunakan dan pemberian informasi yang kurang akan menyebabkan mahasiswa kebingungan dalam penggunaan website OSS untuk mendaftar perusahaan perseorangan. Sehingga untuk praktiknya ini, karena kita dalam lingkup praktik saja, kami rasa tidak perlu untuk mendaftarkan usaha ini lebih lanjut ke website OSS, karena belum tentu juga nanti kelanjutannya akan diimplementasikan lebih lanjut. Baik, sebelumnya di sini kami juga memohon maaf, kami sudah mencoba untuk mendaftar ke akun OSS, akan tetapi kami terhalang di pemilihan izin yang salah, dan seharusnya kita pemilihan ke izin UMK, akan tetapi kita sudah memilih izin non UMK, dan juga pada saat kami ingin berubah dari non UMK ke UMK, kami terdapat permasalahan, yaitu pilihan tombol pilihan menu yang tidak dapat diakses. Maka dari itu kami pada laporan kali ini tidak menyantumkan pada pendaftaran website OSS. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibu dosen dan kepada kakak dosen. Baik, kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian dari kelompok kami. Semoga sukses terus dan semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.